Shalom, selamat pagi, selamat kita bangun pagi di hari yang indah ini. Mari sebelum kita beraktivitas, kita mau mengucap syukur kepada Allah. Kita mau bersyukur memuliakan Dia dalam doa, dalam pujian, dalam sukacita, dalam pembacaan firman Tuhan. Supaya manusia rohani kita dibaharui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu, kasih karuniamu dalam hidup kami. Selama umur kami ini, sepanjang hidup kami ini, biarlah hidup kami memuliakan Allah, meninggikan nama Allah, memasyurkan namamu, ya Allah. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu. Tuntun kami ya Allah, tuntun kami ya Roh Kudus. Biar hidup kami dibaharui dari sehari ke sehari oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini kita masuk di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22. Begitu kasih setia Tuhan mengajak kita sampai di kitab Wahyu pasal 22. Jadi tak terasa kita masuk di dalam pasal yang terakhir di perjanjian baru. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 22 ayatnya yang pertama mulai. Firman Tuhan berkata, "Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari topik pasal 22 Wahyu ini, ya, bagaimana kita menyimak dalam perikop ini di Wahyu pasal 22. Nah, yang pertama coba kita perhatikan bahwa apa yang Yohanes lihat, ya, dibandingkan dengan Yerusalem yang lama, ya, dikatakan Yerusalem yang lama itu tidak ada bait suci di dalam kota itu, ya. Pertanyaannya, kenapa lagi tidak ada? Yang lama dengan yang baru, ya. Kenapa tidak ada? Karena dikatakan tadi, karena Allah, Bapa dan anak domba adalah bait sucinya. Jadi langsung dari pembacaan kita tadi, coba perhatikan lagi, ya. Dan yang kedua, tidak ada matahari, karena kemuliaan Allah menyinari kota itu. Dan dari sinarnya cukup untuk menerangi segala bangsa-bangsa. Yang berikutnya, kota itu hanya berisi orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Ini dia Bapak Ibu. Jadi
Yerusalem yang lama dengan Yerusalem yang baru yang tercatat dalam kitab Wahyu, dikatakan sedikit ada perbedaan. Dan kita lihat ya, dibandingkan dengan yang lama dan yang baru, ya, pertama tidak ada bait suci dalam kota itu, karena Allah, Bapa dan Anak Domba adalah bait sucinya. Nah, yang kedua, tidak ada matahari, ya, karena kemuliaan Allah menyinari kota itu. Jadi langsung ya Bapak Ibu, dan sinarnya cukup untuk menyinari segala bangsa. Kemudian kota itu hanya berisi orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Anak Domba. Ini penting sekali untuk kita simak ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita perhatikan ya, bagaimana kehidupan kita saat ini. Jadi dari pasal sebelumnya, orang yang masuk dalam Yerusalem baru bukan orang yang keji, bukan orang pendusta, pembohong. Jadi untuk masuk ke sana itu kita sudah bahas di pasal sebelumnya. Jadi mari supaya apa yang diperlihatkan Yohanes dalam kitab Wahyu kepada kita, untuk kita semakin giat di dalam kemurnian, semakin giat di dalam kekudusan. Semua ini karena anugerah Allah. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mau masuk dalam bagian, masuk dalam salah satu tempat yang sudah disediakan oleh Allah itu? Biarlah pagi hari ini kita semakin berlomba-lomba sampaikan kabar baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah pagi hari ini sukacita kita untuk terus giat sampaikan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati.